welcome to Beranda Imajinasi. Mari berimajinasi bersama. Oke teman-teman semuanya, apa kabarnya nih anak-anak HI ada di rumah, terutama kalian mahasiswa baru hubungan internasional yang baru mengikuti IMHI 2022 pada tahun yang akan datang. Oke nih teman-teman, jadi Beranda Imajinasi ini seperti yang kita ketahui merupakan suatu wadah yang akan bertujuan untuk menyusun imajinasi bersama teman-teman semua, di mana kita akan merangkai langkah-langkah ke depannya nih, terutama mahasiswa baru semuanya. Mungkin ada yang masih bingung akan menjadi seperti apa ke depannya dan apa saja yang perlu dilewati untuk menjadi sukses, menjadi anak HI dan berguna bagi masyarakat tentunya. Oke teman-teman semuanya, di samping aku udah ada Kak Nanda Priscilia. Halo Kak Nanda, selamat datang. Oke, jadi Kak Nanda akan berbagi cerita dan pengalamannya juga kepada kita. Mungkin akan berbagi tips and tricks juga ya Kak ya, Iya. mengenai kiat sukses menjadi mahasiswa, terutama mahasiswa HI tentunya ya. Oke, jadi HIers di rumah, supaya kita nggak penasaran lagi nih, kita akan diskusi apa aja nih sama Kak Nanda. Mungkin Kak Nanda juga bisa sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah, Kak. Halo semuanya, calon adik-adik mahasiswa HI Universitas Udayana ya, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Halo semuanya, apa kabar? Jadi saya juga berharap semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Benar sekali Kak Nanda, supaya ini generasi-generasi penerus di HI ya Kak ya, Iya. supaya bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang ke depannya. Oke, jadi teman-teman, kita nggak usah tegang-tegang ya Kak di sini ya, karena kita akan sharing-sharing juga sama Kak Nanda, di mana beliau ini merupakan salah satu mahasiswa HI angkatan 2018, di mana Kak Nanda ini memiliki segudang prestasi teman-teman, nggak usah ditanyain lagi nih. Ada prestasi debat seperti itu ya Kak ya, aduh Ya, udah nggak usah aduh. ditanyain. Akademik Makasih dan banyak ya. akademiknya begitu luar biasa. Tentunya kakaknya juga pastinya berbaik hati untuk berbagi kepada kita semua pada hari ini. Ya. Oke, teman-teman langsung saja nih kita cus untuk menjatuhkan pertanyaan nih kepada Kak Nanda seperti itu ya. Serem-serem nggak nih? Lumayan Kak. Enggak dong Kak. Oke nih teman-teman, jadi Kak Nanda nih kan udah semester 7 ya sekarang ya Kak ya. Semester 8+1 lah ya. 8-1, oke. Ya. Lagi pusing-pusingnya ya Kak ya. Iya, menuju stres nih. Menuju stres. Aduh. Aduh, oke Kak Nanda. Jadi Kak Nanda nih, dulu kakak tuh gimana sih selama ini kakak menjalani perkuliahan, khususnya menjadi mahasiswa HI seperti itu ya Kak, di lingkungan UNUD ini? Gimana, apa aja yang udah dijalanin dan bagaimana pendapat kakak mengenai perkuliahan itu sendiri Kak? Aduh. Suka dukanya ya. Betul Suka duka sekali, dari menjadi mahasiswa HI gitu ya. Iya. Kalau misalnya dideskripsikan itu akan menjadi sangat panjang ya. Betul sekali Tapi Kak. kalau bisa dipersingkat sedikit, mungkin bisa dibilang kalau kuliah di HI itu challenging. Wow. Ya, itu Mantap challenging. banget ya. Terus yang kedua interesting. Dan yang ketiga a little bit terrifying. Nah, gitu. Jadi itu tuh komplit sih kalau menurut kakak menjadi mahasiswa di HI Universitas Udayana itu selain menantang, karena ya pasti kalian tahu sendiri kan menantangnya itu dalam bidang apa gitu, pasti tahu banget kan. Terus tugas-tugasnya Kak. iya, tugas-tugasnya menantang, kemudian dosen-dosennya juga menantang Iya, ya. betul sekali. Kemudian interesting dalam hal menarik itu ternyata hal-hal yang dipelajari di HI itu mind blowing kalau menurut kakak ya. Karena itu membuka banget wawasan kita terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu loh. Jadi nggak melulu soal, ya ternyata HI itu nggak melulu soal membahas soal negara yang berat-berat, tapi juga dia membahas soal perilaku sosial dari manusia terhadap aktor-aktor yang lain, Iya, terus betul fenomena-fenomena yang sekali. terjadi di sekitar kita dan lain sebagainya. Itu juga nyentuh hukum juga kan, nyentuh hukum Betul juga, sekali, Kak. nyentuh statistik juga kan, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, Luas ya. dan sangat luas. Terus terrifying kalau menakutkan dalam HI itu karena yang pertama memang kita berhubungan langsung sepertinya dengan para pemikir-pemikir yang wow gitu ya. Filsuf-filsuf. Iya, filsuf-filsuf. Banyak banget kan? Ada Hans Morgenthau, terus apa lagi? Ada Mearsheimer kalau nggak salah, ada Nutterlin, ada banyak banget, ada Marx kan, Iya, dan lain sebagainya. Itu tuh kayak, oh saya membangun relasi nih sama pemikir-pemikir itu, mau nggak mau kita harus sekali. memahami cara pikir Harus mereka. memahami, Itu yang betul. sedikit menakutkan kalau bagi kakak sih gitu. Jadi Iya. komplit deh kalau misalnya jadi Oke. mahasiswa itu komplit Pas banget. sekali ya, nano-nano Kak rasanya. Nano-nano. Tapi tetap ada funnya juga kok, ada funnya.
Oke Kak Nanda. Berarti ini jelas berbeda ya Kak dengan masa-masa kita SMA. Kuliah dengan SMA itu hal yang begitu berbeda. Bagaimana menurut Kak Nanda? Kuliah dengan SMA ya benar beda, dan bedanya itu nggak sedikit, banyak bedanya Banyak gitu. sekali. Karena kalau misalnya di SMA kita terbiasa teratur ya, sistematis, diatur sama guru, kita dikasih PR kumpul sekian, terus kita dijelasin satu persatu di depan kelas. Tapi kalau menjadi mahasiswa udah nggak bisa lagi kayak gitu, kita harus nyari literatur sendiri, kita harus pahamin sendiri, nggak ada dosen, kita tetap harus belajar, UAS tetap jalan ya kan. UTS juga tetap jalan gitu, dosen nggak mau tahu kesibukan kita. Kalau misalnya SMA kita misalnya sibuk lomba, udah free ulangan. Ya, dimaklumi. Dimaklumi. Ya. Kalau misalnya di kuliah nggak bisa gitu. Oh, Ya, kalau bisa. kamu ada kegiatan ya urusin kegiatanmu dan juga penuhi kewajibanmu sebagai mahasiswa gitu. Betul sekali. Tapi hal yang baik, yang positif dari yang bedanya mahasiswa sama SMA itu, kalau mahasiswa networkingnya lebih luas banget sih. Kita ketemu banyak golongan gitu, kalau bisa dibilang golongan ya. Karena kalau teman-teman ya, adik-adik yang bakal kuliah itu pasti akan merasakan yang namanya shock culture. Ya, betul shock sekali, culture. Kak. Terus dia juga pasti akan merasakan, oh ternyata ada ya orang kayak gini gitu loh. Oh ternyata ada ya orang Kaget seperti gitu ini, ya. kaget banget ngeliat. Oh ternyata ada nih golongan manusia-manusia yang beda banget sama saya, kayak hidupnya Iya. gitu, kayak hidupnya beda, kesukaannya beda gitu, kebiasaannya sekali. beda. Jadi itu sih yang beda dari SMA dan kuliah. Ya, kita udah jadi lebih mandiri, Mandiri dan banget. juga harus bisa manajemen waktu dengan baik. Iya ya, betul Kak? banget. Oke Kak Nanda, selanjutnya aku ada games nih untuk Kak Nanda nih. Tips apa nih? Di dalam kotak biru ini sudah Sorry ya. ada beberapa pertanyaan. Kakak bisa pilih 2 pertanyaan di sini. Nanti aku bacain. Macam ujian ya? Gak susah-susah kan nih? Enggak dong Kak, gampang banget Kak. Udah 2 Udah itu 2 Kak? ya? Oke. Ya ampun. Semoga memilih pertanyaan yang tepat ya Kak ya. Oke, langsung aku bacain ya Kak ya. Oke. Pertanyaannya menarik nih Kak. Apa mata kuliah favorit Kak Nanda dan alasannya? Wow. Oke. Mumpung udah semester akhir nih Kak. Semester akhir sudah terlalu banyak mata kuliah sampai saya lupa mata Betul, kuliah apa Kak. aja yang udah saya pelajarin ya. Banyak banget Kak. Mata kuliah favorit ya. Kalau favorit, let me think. Give me a second. Mata kuliah favorit ya. Apa tuh Kak? Oke, gini deh. Kalau bisa dibilang mata kuliah favorit, keamanan internasional ya. Oh, keamanan. Ya, kayak keamanan internasional dan manajemen konflik internasional. Itu menarik sih bagi kakak karena dia membahas soal security itu kan luas ya. Keamanan tuh luas sekali. banget kan, di HI itu keamanan luas, ada human security, ada environment dan lain sebagainya. Tapi yang menurut kakak bikin kakak tertarik lebih jauh, keamanan itu paling dekat soalnya sama kita gitu loh. Jadi ya, we're safe here, kita merasa aman, dan itu hal yang paling penting gitu. Jadi kalau kakak nggak merasa aman loh, gimana kita menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Jadi menariknya itu di sana, dia keamanan itu membahas banyak sekali lingkup yang dekat sama kita gitu. Iya, Jadi itu mungkin yang kita menarik. bisa praktekkan juga di kehidupan Iya, sehari-hari benar. ya dalam analisanya. Dan kalau misalnya di manajemen konflik itu, jadi kakak merasa diajarkan bagaimana cara yang benar dalam menghadapi suatu ancaman gitu. Jadi kan ancaman juga hal yang dekat dengan kita. Kita hidup setiap hari ada aja ancamannya gitu kan ya. Betul sekali Kak. Makanya itu menarik banget, dan di dalam perkuliahan itu ada yang namanya case solving. Kita bahas banyak sekali kasus, kita breakdown kasus, kita saling brainstorming, kemudian diskusi bareng juga sama dosen memecahkan sebuah kasus. Ini kasusnya termasuk apa sih dan lain sebagainya, bagaimana sih penyelesaiannya, bagaimana negosiasi dan lain sebagainya. Itu yang menurut Kak menarik sih. Karena itu sekali. membuka banget kritik, apa namanya, daya kritisnya kita untuk berpikir dalam menyelesaikan sebuah kasus, itu membuka banget. Jadi itu menarik. Kasusnya juga berkembang banget ya Kak. Iya. Berjalan waktu, jadi kita bisa terus berpikir setiap Iya, harinya. dinamis jadinya. Betul sekali. Menantang sih juga. Oke Kak, pertanyaan berikutnya nih. Menarik banget, aku juga penasaran nih. Apa nih? Motivasi Kak Nanda masuk di HI. Aduh, ini agak berat ya, Cin. Aduh. Motivasi masuk di HI. Ya, mungkin alasannya ya masuk di Oke, HI. sebenarnya agak kalau bisa dibilang sini lumayan klasik banget gitu. Karena anak-anak SMA dulu ya, semasa waktu seumuran kakak waktu SMA, Iya. ngelihat HI itu kayak wow aja gitu loh, gitu. Iya, spesial. Kan spesial aja gitu. Oh, hubungan internasional nih, kayak ini bakal ekspektasinya bakal kayak, jadi kayak
bakal belajar bahasa Inggris deh, Ah. itu kayaknya bakal keluar negeri deh kayak gitu kan. Ya udah sih kayak oh ya udah kayaknya ini keren nih jurusannya. Ya udah dari sana Oke. berangkat. Habis itu punya kalau motivasi lainnya nih ketika sudah masuk nih ada motivasi lain lagi nih. Motivasi lainnya itu adalah oh ternyata ini melibatkan banyak sekali yang namanya public speaking. Terus ini juga melibatkan banyak sekali yang namanya critical thinking gitu. Jadi motivasi selanjutnya yang terbangun di diri kakak itu adalah ini membangun banget nih self development banget kalau misalnya masuk HI karena banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan dengan usaha kita banget gitu loh. Effort kita tuh besar banget untuk dapat pengetahuan di HI. Kalau iya harus aktif sendiri. Iya, harus aktif sendiri dan berat loh. Apa namanya? Isu yang diangkat, pembahasannya itu berat. Jadi motivasi itu terbangun sendiri. Oh, ternyata iya, ini berguna untuk pemikiran saya ke depannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan diri saya gitu. Oke, mantap Jadi banget gitu. ya. Jadi artinya kita perlu memahami juga apa yang udah kita pilih ya Kak Iya, ya. Jadi benar. supaya kita enjoy juga menjalaninya walaupun sedikit ada stres-stresnya dikit. Iya, ada stres-stresnya dikit. Enggak dikit sih, banyak ya. Banyak ya. Oke, udah enjoy aja ya Kak ya. Sudah kecemplung gitu kan? Ya udah jalanin aja. Betul sekali Kak. Oke nih Kak Nanda, selanjutnya nih aku lanjutin pertanyaannya yaitu tips and tricks nih bagi teman-teman yang mungkin belajar di HI mungkin masih struggle gitu dengan tugas-tugas yang banyak. Itu Kak Nanda sendiri gimana cara memanajemen waktunya? Pasti Kak Nanda punya kesibukan lain juga kan selain menjadi mahasiswa. Gimana tuh Kak tips and triknya? Oke, kalau tips and trick memanage waktu itu sebenarnya kakak juga masih belajar banget karena di satu sisi ya kita nggak bisa memungkiri juga kita punya yang namanya kesenangan lain kan, kita punya waktu untuk bersenang-senang juga di luar gitu. Jadi kalau misalnya kakak tips and tricknya adalah tulis, catat itu, jangan sampai kalian itu ketinggalan sama tugas-tugas kalian. Catat tugas kalian itu apa, disetornya kapan, itu bentuknya apa gitu. Jadi catat semuanya, to-do list tugas kalian dan tetap review itu setiap hari gitu. Jadi punya catatan itu dan lihat setiap hari gitu, checklist yang udah, lihat yang belum, pastiin tanggal due date-nya itu benar-benar misalnya kita punya waktu 1 minggu, biasanya kan 1 minggu ya untuk ngerjain tugasnya 1 minggu. Jadi kita udah breakdown dulu yang mana sih yang paling mudah kita kerjakan dan yang paling deket deadline-nya itu dulu yang dikerjain kayak gitu. Jadi benar-benar selalu ingat buat ngecek buku catatan untuk tugas kalian dan itu diceknya setiap hari ya, jangan lupa untuk ngecek setiap hari karena ya kita benar-benar nggak tahu karena kesibukan mahasiswa itu banyak. Kita harus bisa bagi waktu antara tugas kuliah, kemudian organisasi kuliah juga, dan hobi juga gitu. Jadi itu kalau misalnya tugas akademik itu prioritasin nomor 1 dulu kalau kakak ya. Tugas akademik nomor 1, kemudian yang kedua baru kita beralih ke organisasi. Setelah itu baru kita beralih ke hobi. Jadi itu caranya. Udah dapat tuh teman-teman tips and tricksnya luar biasa dari Kak Nanda. Jadi harus ada kemauan terlebih dahulu ya Kak ya, dan rasa tanggung jawab tentunya untuk menyelesaikan itu semua. Oke nih Kak Nanda, aku mau ngasih Kak Nanda challenge nih, satu challenge. Oke. Dimana rules-nya itu Kak Nanda harus menyebutkan 5 hal yang berhubungan dekat dengan hubungan internasional. Oh my god. Dalam waktu 15 detik, mulai dari sekarang. Himahi, Bu Hintan, Oke. realisme, Oke. liberalisme, Oke. terus negara. Oke. Mungkin yang menarik satu adalah Himahi ya Kak ya. Karena Iya. kebetulan aku juga fungsionaris di Himahi. Menurut Kakak Himahi itu seperti apa sih? Apakah mungkin anak HI itu harus pernah gitu join di Himahi itu sendiri? Gimana sih pendapat Kakak? Kalau harus join sih, kalau menurut kakak pribadi harus dong, pastinya harus join. Karena kenapa? Himahi itu adalah suatu keluarga yang kita punya ya di dalam perkuliahan HI. Karena kalau misalnya kita nggak masuk Himahi, kita nggak masuk himpunan mahasiswa jurusan kita sendiri, loh kamu di mana ngembangin dirimu sendiri kalau di HI gitu selain di Himahi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ikut Himahi, itu artinya satu hal penting, satu bagian terpenting dari perkuliahanmu di HI itu bakal tertinggal. Karena kalau di Himahi kita bisa, yang satu kita bisa bangun networking sama teman-teman, yang kedua kita open lebih banyak lagi soal opportunities karena kita kan akan bergaul sama anak-anak kampus anak-anak HI di luar Universitas Udayana. Ada yang namanya PNMHI ya, Iya. FKMHI juga ada.
Dan banyak sekali MUN yang ditawarkan oleh Himahi yang channelnya itu langsung ke Himahi biasanya. Jadi banyak opportunity yang akan kalian dapatkan ketika kalian itu masuk Himahi. Terus juga kalau soal Himahi itu kan ibaratnya silaturahmi yang lebih dekat lagi nih sama mahasiswa-mahasiswi HI. Dan juga biasanya nih ini fun fact aja, biasanya anak-anak Himahi justru yang anak-anak yang lebih kenal sama dosen biasanya, dihafal sama dosennya biasanya. Bener sih, Kak. Kalau anak-anak masuk Himahi. Jadi ya pergunakan privilege itu sebaik mungkin untuk lebih memperdalam lagi, pengayaan lagi tentang perkuliahanmu di hubungan internasional. Oke, betul sekali teman-teman, karena nggak ada salahnya kalian mengikuti organisasi Iya, ya, karena betul akan banget. banyak banget manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, terakhir ya. Betul sekali. Jadi Kak Nanda ini kan udah sering ikut lomba-lomba ya Kak ya, akademik maupun non akademik. Jadi menurut Kakak nih, apakah itu salah satu opsi yang dapat meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa? Apakah lomba itu kayak keharusan gitu Kak untuk diikuti? Kan ada yang cuma kuliah aja deh, nggak perlu ikut lomba-lomba atau men-challenge diri segala macam. Menurut Kakak Nanda sendiri gimana? Kalau kakak orangnya pro choice ya. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman semua. Apakah itu menjadi sebuah desire, kayak menjadi sebuah craving, menjadi sebuah keinginan atau enggak? Karena kalau kita nggak bisa maksain kalau orang yang memang bukan passionnya untuk mengikuti lomba, atau orang yang menurut mereka kompetisi, jiwa kompetitif itu bukan hanya harus dikasih makan lewat lomba, tapi juga bisa lewat hal yang lain, itu nggak masalah sepanjang itu benar-benar bisa bikin kamu itu ngerasa nyaman gitu. Tapi kalau menurut kalau memang mau mencoba itu bagus banget gitu. Kalau mau mencoba untuk nggak ada salahnya, dan malah justru bagus banget untuk men-challenge diri kamu, karena lomba itu bukan semata-mata untuk menjadi juara, bukan, tapi itu lebih kepada kita bisa mengetahui segimana sih kita sudah berkembang, segimana sih kita sudah mempersiapkan diri, segimana sih kita tahu tentang suatu hal yang menjadi perlombaan itu gitu. Jadi kita bisa mengukur, oh batas kemampuan kita pada lomba ini segini, apakah bisa nih kita ngelewatin batas itu di lomba berikutnya. Jadi kita bisa mengukurnya dari sana, dan itu benar-benar bermanfaat untuk development kita ke depannya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Iya. Nanda ya tipsnya itu teman-teman. Jadi saya nggak perlu takut karena perlombaan itu mungkin menjadi alat ukur tersendiri ya, Iya. bagaimana perjuangan kita selama ini dalam belajar, tentunya dalam bidang akademis juga ya. Betul. Oke, jadi itu dia teman-teman beranda imajinasi pada hari ini mengenai kiat sukses menjadi mahasiswa ala Kak Nanda. Mungkin Kak Nanda bakal mau ngasih closing statement sedikit Kak, atau quotes mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah. Oh my god, quotes. Dan mungkin quotes kecil aja. Dream big and make it happen. Oke, mantap banget. Jadi jangan takut bermimpi ya teman-teman. Ingat dulu, berimajinasi dulu dan bermimpi, maka dari itu kita bisa merealisasikannya. Ya, Oke. berkhayal aja dulu. Siapa tahu kenyataannya kan? Betul sekali Kak. Oke, Betul banget. terima kasih banyak Kak Nanda. Sama-sama.